Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tugas agenda 3 Latsar CPNS Golongan 3 tahun 2025 Kabupaten Sambas. Agenda 3 ini membahas tentang pertama, kedudukan ASN, kedua, literasi digital, ketiga, etika bermedia digital, dan yang terakhir, sistem merit. Dengan Widyai Suara, Bapak Hotjungjungan Simamora SHMH, dan kami kelompok 3 yang beranggotakan saya, Farid Budiman, Dr. Brahmantio Prabu Wisnu Sadewo, Dr. Julvina Adelia, dan Apoteker Lulu Espang. Baiklah, kita mulai dengan materi pertama, yaitu kedudukan PNS sebagai pilar negara. PNS merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang, dan diberikan tugas dalam jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Adapun kedudukan PNS sebagai pilar negara ini terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional, adil, dan berkualitas kepada masyarakat. Dan yang ketiga yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai perekat dan pemersatu bangsa di era digital ini? Kita dapat menerapkannya melalui perilaku, yaitu perilaku masyarakat dalam literasi digital yang kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama, kita dapat menggunakan teknologi digital dengan tetap menghormati keyakinan agama, tidak menyebarkan konten yang menyinggung nilai-nilai keagamaan. Pada sila kedua, kita dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan berperilaku sopan dan beradab dalam interaksi digital. Pada sila ketiga, kita dapat menggunakan ruang digital untuk memperkuat persatuan bangsa, bukan pemecah belah. Pada sila keempat, kita dapat menggunakan media digital sebagai sarana musyawarah, diskusi sehat, serta penyampaian aspirasi dengan bijak. Serta pada sila kelima, kita dapat menggunakan teknologi digital untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Sebagai contoh, kami telah menerapkan perilaku dalam literasi digital yang dikaitkan dengan nilai Pancasila pada sila keempat, melalui pelatihan dasar CPNS Angkatan 20 tahun 2025 Kabupaten Sambas, di mana kami melakukan diskusi sehat melalui Zoom yang diawali dengan penyampaian materi oleh Widyai Suara kita, Bapak Haji Simamora, dan kami kelompok 3. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Apoteker Lulu. Selanjutnya, pengertian Smart ASN. Smart ASN adalah aparatur sipil negara yang adaptif terhadap perubahan, menguasai teknologi informasi, memiliki orientasi pada pelayanan publik yang prima, serta mampu berpikir strategis dalam mendukung kebijakan nasional. Smart ASN 2024 memiliki visi dengan 8 karakteristik utama, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing, pelayanan publik, jejaring global, dan jiwa kewirausahaan menurut Kementerian Pan-RB sejak tahun 2018. Selanjutnya, hubungan Smart ASN dengan pilar negara. 1. Peningkatan pelayanan publik. Smart ASN yang menguasai teknologi dapat menciptakan layanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik. Yang kedua,
Penguatan integritas nasional. Dengan integritas dan etika digital yang kuat, Smart ASN dapat mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah bangsa. Yang ketiga, efektivitas kebijakan. Smart ASN dengan wawasan global dan kemampuan berinovasi dapat merancang serta melaksanakan kebijakan publik yang lebih adaptif dan relevan dengan tantangan zaman. Yang keempat, mendukung smart governance. Smart ASN adalah motor penggerak terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, bersih, efektif, dan akuntabel. Selanjutnya, pilar literasi digital untuk Smart ASN. Yang pertama, digital skill, yaitu kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak. Kemudian, digital culture, kemampuan membangun budaya digital yang positif dalam berinteraksi dan berkolaborasi. Kemudian ada digital ethics, kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Kemudian ada digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang konsekuensi, dan melindungi diri dalam ruang digital. Contohnya yaitu aplikasi pelayanan publik berbasis digital di daerah, misalnya perizinan secara daring. Contohnya sendiri, kita punya si Cantik Cloud, yaitu sistem berbasis web yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk pelayanan perizinan terpadu dan layanan lainnya secara gratis. Selanjutnya, literasi digital untuk ASN. Literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara kritis dan etis. Pentingnya literasi digital bagi ASN yaitu untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pelayanan publik. Kemudian untuk mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data, lalu untuk meminimalkan risiko penyebaran hoaks dan desinformasi, serta untuk mendukung terwujudnya birokrasi yang smart dan responsif. Etika bermedia digital bagi ASN. Etika bermedia digital merujuk pada seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku individu saat berinteraksi dan berkomunikasi melalui platform digital. Tanggung jawab ASN dalam bermedia digital yaitu menjaga etika dan citra positif instansi, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, dan isu sara, memilah informasi yang bersifat rahasia atau sensitif, menghormati privasi orang lain dan hak cipta. Literasi teknologi saja tidak cukup. Etika digital harus ditanamkan sejak dini, khususnya bagi CPNS, agar perilaku di ruang digital selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip pelayanan publik. Sistem informasi ASN sebagai pilar transformasi birokrasi digital. Sistem informasi ASN sebagai pilar, sistem ini menjadi fondasi yang memungkinkan transformasi digital dalam birokrasi. Bukan hanya digitalisasi parsial, tetapi perubahan fundamental pada cara kerja. Sistem informasi ASN mendorong transformasi, proses bisnis terintegrasi, yaitu menggantikan proses manual yang rumit dengan alur kerja digital yang efisien. Pengambilan keputusan berbasis data, yaitu menyediakan data yang valid dan real-time untuk analisis kebijakan, dan penguatan akuntabilitas, yaitu proses yang terdokumentasi secara digital, mengurangi ruang untuk praktik yang tidak transparan. Komponen utama sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN merupakan tulang punggung transformasi digital birokrasi Indonesia yang mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan kepegawaian dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi dan efisien, yaitu data kepegawaian terpusat, basis data tunggal yang berisi seluruh informasi ASN secara nasional, memastikan integritas data dan kemudahan akses informasi kepegawaian di seluruh Indonesia. 2. Modul manajemen kerja. Alat untuk perencanaan, pemantauan, dan penilaian kinerja ASN secara digital yang memungkinkan evaluasi objektif dan berkelanjutan. 3. Modul pengembangan kompetensi. Platform untuk manajemen pelatihan dan sertifikasi pegawai yang mendukung pengembangan karir berdasarkan kebutuhan kompetensi. 4. Modul kenaikan pangkat dan jabatan. Proses otomatis dan transparan untuk administrasi kenaikan pangkat dan mutasi yang menerapkan prinsip merit
secara konsisten dan akuntabel. 5. Modul layanan mandiri ASN. Portal bagi pegawai untuk mengakses data dan mengajukan permohonan administrasi secara mandiri, meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan kepegawaian. Literasi digital ASN dan tantangan di media sosial. Kasus viral ASN Boyolali 2023. Seorang ASN di Boyolali pada tahun 2023 menjadi viral di media sosial karena mengunggah video yang menyinggung isu netralitas politik. Video tersebut menyiratkan adanya arahan untuk memilih calon presiden tertentu, melanggar prinsip netralitas ASN. Analisis penyebab pelanggaran yaitu gagal memahami batasan dalam menggunakan media sosial, terutama terkait netralitas politik. Kurangnya pemahaman bahwa aktivitas ASN di media sosial harus mencerminkan integritas dan etika sebagai abdi negara, dan minimnya sosialisasi tentang digital footprint dan konsekuensi hukumnya. Kasus ini menjadi pembelajaran penting tentang urgensi literasi digital bagi ASN dalam era transformasi digital pemerintahan. Setiap ASN harus memahami bahwa ada jejak digital mereka dapat berdampak pada kredibilitas institusi dan pelayanan publik. Dampak pelanggaran yang dapat terjadi yaitu sanksi administratif, kerusakan reputasi instansi, dan potensi tuntutan pidana berdasarkan UU ITE. Etika bermedia digital dan sistem informasi ASN, yaitu tantangan penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Fenomena penyebaran informasi yang belum terverifikasi oleh ASN di lingkungan internal instansi menjadi ancaman serius terhadap kredibilitas dan profesionalisme birokrasi. ASN membagikan informasi politik yang belum diverifikasi atau membuat komentar provokatif yang memicu konflik di media sosial dan grup internal. Dampaknya, jejak digital negatif dapat menjadi bumerang bagi karir ASN dan merusak citra instansi pemerintah di mata publik. Solusi yang dapat diberikan yaitu penguatan literasi digital dan pemahaman etika bermedia sosial melalui program pelatihan berkelanjutan. Selanjutnya, sistem merit dalam pengelolaan ASN, the right person in the right place. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi politik, agama, suku, ras, golongan, atau gender. Tujuan utamanya adalah menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat untuk mengoptimalkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Secara objektivitas, penilaian berdasarkan data dan fakta, bukan pada subjektivitas atau kepentingan pribadi. Profesionalismenya adalah pengelolaan ASN berdasarkan standar kompetensi dan etika profesi yang tinggi. Transparansi, di mana prosesnya terbuka dan dapat diakses publik untuk memastikan akuntabilitas ASN. Implementasi sistem merit memastikan bahwa promosi dan pengembangan karir dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja yang terukur, bukan karena loyalitas pribadi atau tekanan eksternal. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan mendorong peningkatan kualitas ASN yang berkelanjutan. Manfaat sistem merit bagi ASN. Transformasi manajemen kepegawaian modern. Sistem merit memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan ASN yang profesional dan berintegritas, menciptakan lingkungan kerja yang adil dan transparan bagi seluruh pegawai negeri sipil. Objektivitas dan transparansi. Pengisian jabatan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang terukur. Proses seleksi yang terbuka dan kompetitif tanpa intervensi kepentingan pribadi. Eliminasi praktek nepotisme dan favoritisme dalam manajemen kepegawaian. Pengembangan karir terarah. Kesempatan yang sama bagi seluruh ASN untuk mengembangkan potensi. Manajemen talenta yang terencana dan berkelanjutan. Jalur karir yang jelas berdasarkan prestasi dan kompetensi. Dampak positif dari sistem merit. Penerapan sistem merit menciptakan budaya kerja yang meritokratis, mendorong ASN untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja demi mencapai jenjang karir yang lebih tinggi. Peningkatan kinerja dan profesionalisme ASN.
peningkatan kinerja dan motivasi. Penilaian kinerja yang objektif mendorong ASN untuk bekerja lebih produktif dan berorientasi pada hasil. Adanya sistem penghargaan bagi ASN berprestasi meningkatkan motivasi kerja dan menciptakan kompetensi positif. Profesionalisme dan kompetensi fokus pada pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan instansi dan tuntutan era digital, menciptakan ASN yang memiliki kompetensi relevan dan terkini. Manfaat sistem merit bagi pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan. ASN yang kompeten dan profesional memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat, dan efektif kepada masyarakat. Inovasi dalam pelayanan publik menjadi lebih mudah terwujud dengan dukungan SDM yang berkualitas. Efisiensi dan efektivitas. Pemerintah menjadi lebih efisien dan efektif karena didukung oleh ASN yang berkinerja tinggi, pengisian jabatan yang tepat, sasaran, dan memastikan program pemerintah berjalan secara optimal. Akuntabilitas lebih baik. Setiap ASN bertanggung jawab atas kinerja yang diukur secara objektif. Masyarakat merasakan kehadiran birokrasi yang bekerja untuk kepentingan publik. Transformasi pelayanan publik. Implementasi sistem merit tidak hanya mengubah cara kerja ASN, tetapi juga mentransformasi seluruh ekosistem pelayanan publik menjadi lebih responsif, inovatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Studi kasus sukses BPOM. Implementasi meritokrasi terbaik 2024. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. BPOM berhasil meraih predikat sangat baik dalam implementasi sistem meritokrasi tahun 2024, menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan ASN berdasarkan sistem merit yang konsisten dan berkelanjutan. Indikator keberhasilan yang pertama, transparansi dalam proses rekrutmen dan promosi. Yang kedua, objektivitas penilaian kinerja berbasis data. Yang ketiga, pengembangan kompetensi yang terstruktur. Selanjutnya, netralitas dalam pengambilan keputusan. Penerapan sistem merit di BPOM berdampak positif pada profesionalisme dan netralitas birokrasi, mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja ASN secara berkelanjutan. Terdapat 95% tingkat kepuasan ASN terhadap implementasi sistem merit, 87% peningkatan kinerja, produktivitas organisasi secara penerapan, 92% akuntabilitas, transparansi dalam proses kepegawaian. Keberhasilan BPOM menjadi model dan inspirasi bagi instansi pemerintah lainnya dalam implementasi sistem merit yang efektif. Dampak positif terlihat dari peningkatan kualitas pengawasan, obat, dan makanan, serta kepercayaan publik terhadap institusi. Terima kasih. Smart ASN untuk Indonesia maju. Smart ASN bukan hanya tentang menguasai teknologi, tetapi juga tentang menginternalisasi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia. PNS sebagai pilar negara memiliki peran krusial dalam menjaga persatuan bangsa dan mewujudkan cita-cita nasional melalui pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas. Sinergi dan kolaborasi, keterpaduan antara konsep Smart ASN dan kedudukan PNS sebagai pilar negara akan mempercepat terwujudnya smart governance dan pelayanan publik yang unggul di Indonesia. Literalisasi dan etika digital. Literalisasi digital adalah kompetensi krusial bagi ASN modern, sementara etika bermedia digital
menjadi benteng moral ASN di ruang cyber yang semakin kompleks. Fondasi sistem merit. Sistem merit bukan hanya sekedar kebijakan, tetapi fondasi untuk membangun ASN yang unggul dan birokrasi yang melayani dengan penuh dedikasi serta profesionalisme. Penerapan sistem merit secara konsisten akan menciptakan pemerintah yang profesional, transparan, dan mampu menjawab tantangan zaman untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.